Jauh di bawah hamparan pasir tak kenal ampun di Timur Tengah, tersembunyi di balik lapisan batu kapur, debu, dan keheningan 5.000 tahun lamanya, sesuatu berbisik kembali dari masa silam. Makam Raja Salomo. Selama berabad-abad, para penjelajah memburu makam ini seperti memburu sesuatu yang paling berharga di dunia. Dan sekarang, makam itu telah ditemukan. Tapi, kenapa hal ini disembunyikan begitu lama? Jadi sebelum kisah ini kembali terkubur, mari kita buka tirai dan telusuri bersama apa sebenarnya yang ditemukan di dalam makam Raja Salomo. Siapkan minumanmu, duduk santai, dan percayalah, kamu pasti ingin menyimak sampai akhir. Siapa sebenarnya Raja Salomo? Raja Salomo berdiri sebagai salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah umat manusia, memerintah Israel kuno di masa kejayaannya antara tahun 970 hingga 931 sebelum Masehi. Seperti seorang penenun ulung yang menyulam benang emas ke dalam kain, Salomo merajut kebijaksanaan dan kekayaan ke dalam sendi-sendi kerajaannya. Putra dari Raja Daud yang legendaris ini naik takhta saat usianya baru 12 tahun. Masa pemerintahannya menandai puncak kejayaan Israel, membentang dari sungai Efrat hingga ke ujung Mesir. Namun kekuatan sejati Salomo bukan terletak pada kehebatan militernya, melainkan pada kebijaksanaannya yang sudah menjadi legenda. Dikisahkan tentang keputusan masyhur Salomo ketika dua perempuan memperebutkan seorang bayi yang sama. Solusinya, ia menawarkan untuk membelah si anak menjadi dua bagian. Reaksi penuh ketakutan dari ibu yang sesungguhnya langsung mengungkap identitasnya, memperlihatkan betapa tajam pemahaman Salomo terhadap sifat manusia. Di bawah kekuasaannya, Yerusalem menjelma menjadi kota metropolitan yang memukau. Mahkota dari segala pencapaiannya adalah Bait Pertama, sebuah bangunan begitu megah hingga menjadi salah satu keajaiban dunia kuno. Dibangun selama 7 tahun, Bait suci itu berkilauan dengan emas, batu-batu berharga, dan kayu cedar dari Libanon. Reputasi kebijaksanaan Salomo menarik tamu dari negeri-negeri jauh. Kunjungan Ratu Sheba menjadi kisah yang tak terlupakan saat ia tiba bersama rombongan kafilah syarat emas, rempah-rempah, dan bebatuan berharga untuk menguji pengetahuannya. Ia pergi dengan menyatakan bahwa kebijaksanaan Salomo bahkan melampaui cerita-cerita agung yang pernah ia dengar sebelumnya. Namun Salomo bukan sekadar raja yang bijaksana. Ia juga seorang penulis yang sangat produktif, dipercaya mengarang 3.000 Amsal dan 1.005 lagu. Kitab-kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung dalam Alkitab menyandang namanya, meski para cendekiawan masih memperdebatkan asal-usulnya secara pasti. Tambang tembaganya yang terkenal di Lembah Timna mengungkap kecerdasan bisnisnya. Bukti arkeologis menunjukkan operasi penambangan yang canggih dan mendatangkan kekayaan berlimpah bagi kerajaannya. Armada kapal Salomo berlayar menuju Ofir yang misterius, kembali membawa barang-barang eksotis dan kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun masa-masa akhir pemerintahan Salomo bercerita lain. 700 istri dan 300 selirnya, banyak berasal dari negeri asing, membawa masuk kepercayaan-kepercayaan yang bersaing di Israel. Sumber daya kerajaan terkuras oleh beban proyek-proyek besarnya dan gaya hidup yang sangat mewah. Meski penuh kerumitan seperti itu, pengaruh Salomo bergema menembus ribuan tahun. Namanya menjadi sinonim dengan kebijaksanaan, kekayaan, dan kekuatan gaib dalam tradisi Yahudi, Kristen maupun Islam. Meterai Salomo yang legendaris, yang konon mampu mengendalikan kekuatan supranatural, mengilhami tak terhitung banyaknya mitos hingga hari ini. Penemuan arkeologi terbaru mulai menghubungkan bukti fisik dengan catatan-catatan dalam Alkitab. Tambang tembaga, bangunan-bangunan megah, dan berbagai barang mewah dari zamannya mendukung gambaran tentang kekayaan Salomo. Namun begitu, banyak sisi kehidupannya yang masih diselimuti misteri. Saat kita mengupas lapisan demi lapisan legenda, untuk menemukan sosok Salomo yang sesungguhnya, kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang menarik. Seorang raja yang kebijaksanaannya memberinya segalanya, namun pada akhirnya justru mempertanyakan makna dari semua itu. Kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang bersama pemahaman tentang keterbatasan hidup. Berbicara soal memahami keterbatasan, sudah saatnya kita mengetahui bagaimana para arkeolog modern menghadapi tantangan mereka sendiri dalam mencari tempat peristirahatan terakhir Salomo. Pencarian makamnya membutuhkan perpaduan antara teknologi mutakhir dan ketekunan cara lama. Mari kita telusuri bersama
Pencarian makam Raja Salomo ibarat mencari sebatang jarum di tumpukan jerami seluas padang pasir. Tim Dr. Emily Carter berulang kali menemui jalan buntu sebelum akhirnya titik terang datang dari sumber yang tak terduga, catatan pajak kuno. Gulungan-gulungan berdebu itu mengungkap pola aliran pembayaran upeti menuju sebuah wilayah di perbukitan Yerusalem yang selama ini luput dari perhatian. Pencitraan satelit yang digunakan tim tersebut berhasil mengidentifikasi formasi geometris yang tidak selaras dengan kondisi alam sekitarnya. Upaya penggalian pertama langsung membentur lapisan batuan keras. Harfiah. Peralatan tim mereka tak mampu menembus lapisan batu yang luar biasa keras itu, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dr. Hughes menyadari bahwa itu bukan batu kapur biasa, melainkan penghalang yang sengaja dirancang untuk mengecoh para pemburu makam. Legenda setempat berkisah tentang seorang anak gembala yang pernah kehilangan kambingnya di sebuah celah sempit. Kisah itu menarik perhatian Dr. Carter karena menyebut dinding-dinding yang berkilau bagai bintang. Detail ini sesuai dengan deskripsi historis tentang selera arsitektur Salomo. Terobosan besar terjadi saat hujan deras mengguyur dan menyingkap sebuah pintu masuk tersembunyi. Air mengalir secara berbeda di satu titik tertentu, memperlihatkan cekungan samar di permukaan tanah. Radar penembus tanah kemudian mengonfirmasi adanya jaringan terowongan yang luas di bawahnya. Tim itu menemukan sistem keamanan kuno yang sangat cerdik. Para perancang makam telah membuat lorong-lorong palsu yang akan runtuh jika dimasuki dengan cara yang salah. Pengetahuan Dr. Carter tentang teknik bangunan Ibrani kuno membantu mereka mengenali jalur yang benar. 3 bulan penggalian yang dilakukan secara hati-hati akhirnya mengungkap serangkaian ruangan. Setiap bilik menguji kesabaran dan keahlian seluruh tim. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari struktur penyangga yang tidak stabil hingga jebakan-jebakan kuno yang masih berfungsi setelah ribuan tahun berlalu. Ekspedisi itu hampir terhenti ketika dana mulai menipis. Penemuan tak terduga berupa segel emas kecil bertanda Salomo berhasil meyakinkan para sponsor untuk melanjutkan dukungan mereka. Temuan itu membuktikan bahwa mereka sedang berada di jalur yang tepat. Tim Dr. Carter bekerja dengan sangat teliti dalam mendokumentasikan setiap hal. Mereka memotret setiap sudut dan membuat model 3 dimensi sebelum melangkah lebih jauh. Pendekatan yang hati-hati itu akhirnya membuahkan hasil ketika mereka menemukan simbol-simbol tersembunyi yang mengarah ke ruang utama. Bagian paling menantang adalah menstabilkan struktur kuno tersebut. Rekayasa modern bertemu dengan arsitektur kuno saat tim memasang penyangga untuk mencegah keruntuhan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara pelestarian dan eksplorasi. Metode arkeologi tradisional ternyata tidak memadai. Tim ini merintis teknik-teknik baru yang menggabungkan teknologi modern dengan pengetahuan sejarah. Mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola-pola dalam tata letak makam yang mungkin luput dari pandangan mata manusia. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa semakin syarat dengan nuansa sejarah. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang telah diimpikan oleh generasi demi generasi arkeolog. Perlindungan dalam makam itu seolah menguji kelayakan mereka sekaligus kemampuan mereka. Pendekatan terakhir menuntut penyelesaian serangkaian teka-teki arsitektur. Setiap jawaban mengungkap satu lagi serpihan kisah tentang Sulaiman. Tim pun menyadari bahwa makam itu sendiri dirancang sebagai bukti nyata dari kebijaksanaannya yang legendaris. Tepat ketika keberhasilan terasa sudah di depan mata, alam semesta melemparkan satu ujian terakhir. Sebuah gempa bumi mengancam akan menutup makam itu untuk selamanya. Tim bekerja tanpa henti siang dan malam untuk menstabilkan struktur sebelum melanjutkan. Seperti novel misteri yang terkuak di bawah permukaan bumi, setiap penemuan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Ketika tim bersiap untuk memasuki ruang terakhir, mereka tak bisa tidak bertanya-tanya, rahasia apa yang telah dibawa Sulaiman ke liang lahatnya. Berikutnya, kita akan menelusuri bagaimana tim berhasil memecahkan sistem keamanan kuno yang telah menjaga makam itu tetap tertutup selama 5.000 tahun. Pintu masuk yang tersegel ke makam Raja Sulaiman berdiri di hadapan tim, seperti sebuah kotak teka-teki kuno yang menunggu untuk dipecahkan. Dr. Emily Carter menatap pintu batu yang masif itu dengan perpaduan rasa hormat dan tekad yang kuat. Tim menyadari bahwa satu langkah keliru saja bisa menghancurkan bukti sejarah yang tak ternilai harganya. Teknologi modern bertemu dengan kecerdikan kuno ketika para arkeolog menggunakan radar penembus tanah untuk memetakan mekanisme pintu masuk makam tersebut.
Seperti memecahkan kubus Rubik dalam kegelapan, mereka menyusun sistem penguncian rumit yang telah dirancang oleh para pembangun zaman dahulu. Radar itu mengungkapkan jaringan pemberat dan ruang-ruang tersembunyi yang sangat kompleks. Terobosan terjadi ketika Dr. Hughes memperhatikan pola-pola keausan yang tidak biasa pada permukaan pintu. Tanda-tanda ini cocok dengan deskripsi dalam teks-teks kuno tentang kecintaan Sulaiman pada teka-teki matematika. Tim menemukan bahwa pintu masuk itu beroperasi berdasarkan urutan angka yang mengacu pada kalender Ibrani kuno. Dengan bekerja sama bersama para ahli lokal dalam bidang rekayasa kuno, tim merekonstruksi urutan pembukaan pintu menggunakan pemodelan 3 dimensi. Mereka mengidentifikasi 7 titik tekanan berbeda yang perlu diaktifkan dalam urutan tertentu. Setiap titik berhubungan dengan angka penting dalam kehidupan Sulaiman. Proses pembukaan yang sesungguhnya memakan waktu 3 hari penuh yang melelahkan. Tim menggunakan alat-alat yang dirancang khusus untuk memberikan tekanan dengan jumlah yang tepat pada setiap titik. Mereka bekerja secara bergiliran, mendokumentasikan setiap gerakan batu sekecil apapun. Ketegangan semakin terasa di udara, seiring setiap bunyi klik yang bergema di dalam ruangan. Pada hari terakhir, tim menghadapi tantangan terbesar mereka. Mekanisme penutup terakhir memerlukan pengaktifan 3 titik secara bersamaan. Satu kesalahan saja bisa memicu runtuhnya bebatuan yang dirancang untuk menutup makam itu selamanya. Dr. Carter memimpin tahap krusial ini. Tangannya tetap mantap meski beban sejarah begitu berat di bahunya. Momen penentu itu pun tiba, ditandai dengan suara roda gigi kuno yang mulai bergerak. Pintu batu raksasa yang belum pernah tersentuh selama ribuan tahun itu perlahan mulai terbuka. Tim menyaksikan dengan takjub ketika cahaya menembus kegelapan untuk pertama kalinya dalam 5.000 tahun. Udara yang keluar seolah membawa bisikan rahasia-rahasia zaman kuno. Para ahli konservasi langsung bergerak masuk untuk menstabilkan kondisi lingkungan di dalam. Mereka memantau kadar oksigen dan kelembapan guna mencegah kerusakan artefak yang ada di dalamnya. Tim pun memasang pencahayaan khusus yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan pada pigmen dan material kuno. Pembukaan itu mengungkap sesuatu yang tak terduga, sebuah pintu kedua, namun kali ini bertuliskan inskripsi yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tim kembali dihadapkan pada teka-teki baru, namun kali ini mereka memiliki kunci, pengetahuan yang diperoleh dari membuka pintu pertama. Ketika kabar terobosan ini menyebar, para arkeolog di seluruh dunia mengakui ini sebagai salah satu pencapaian paling berarti dalam arkeologi modern. Metode yang digunakan untuk memecahkan kode makam itu akan merevolusi cara para peneliti mendekati situs-situs kuno tersegel lainnya. Keberhasilan tim ini bukan sekadar soal akses fisik, melainkan tentang memahami kecerdasan luar biasa para insinyur zaman dahulu. Mereka berhasil menjembatani jarak 5.000 tahun antara ilmu pengetahuan modern dan kebijaksanaan kuno. Seperti yang sering dikatakan Dr. Carter, kami tidak sekadar masuk paksa, kami belajar berpikir seperti para pembangunnya. Saat debu mulai mengendap di sekitar pintu masuk yang baru terbuka, tim bersiap untuk mengintip ke dalam untuk pertama kalinya. Harta apa yang menanti mereka di balik kegelapan itu? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan segera mengubah semua yang kita ketahui tentang sejarah kuno. Pintu batu besar itu berderit terbuka bagai bisikan zaman lampau, melepaskan hembusan udara berusia 5.000 tahun ke dunia modern. Sorot Center Dr. Emily Carter menembus kegelapan, menyibak pemandangan yang membuat seluruh tim arkeologi terdiam tanpa kata. Makam Raja Salomo, yang nyaris tak tersentuh oleh waktu, terbentang di hadapan mereka bagai mimpi keemasan yang menjadi kenyataan. Ruang pertama berkilau dengan cahaya yang terasa tidak nyata, ribuan partikel emas menari-nari di udara. Dinding-dindingnya, berbeda dari makam kuno pada umumnya, tampak dalam kondisi sempurna dengan mural-mural berwarna cerah yang menggambarkan kebijaksanaan legendaris Raja Salomo. Tim berdiri terpaku, peralatan modern mereka tampak begitu kontras dengan kemegahan kuno yang mengelilingi mereka. Sebuah singgasana emas berukuran besar mendominasi bagian tengah ruangan, dengan sandaran tangannya yang diukir menyerupai singa yang mengaum. Bantalan kursinya, yang terjaga dengan luar biasa, masih menyimpan bekas lekukan dari orang yang terakhir mendudukinya. Permukaan singgasana itu dihiasi batu-batu berharga yang membentuk pola-pola seolah bergerak mengikuti perubahan cahaya. Dr. Hughes mencatat bagaimana hal ini sesuai dengan deskripsi Alkitabiah tentang singgasana Salomo dengan 6 anak tangga dan 12 singa.
Udara terasa berat dengan nuansa sejarah ketika mereka menemukan benda-benda upacara yang tersebar di seluruh ruangan. 7 menorah bercabang berdiri tegak pada jarak-jarak teratur. Permukaan emasnya tidak ternoda meski telah melewati ribuan tahun. Tempat pembakaran dupa yang masih mengandung resin kuno di dalamnya tersusun rapi seolah menunggu upacara kerajaan berikutnya. Yang paling mencolok adalah barang-barang pribadi. Cincin meterai kerajaan Salomo tergeletak di atas meja kecil, permukaannya menyandang bintang Daud. Di dekatnya, gulungan-gulungan yang ditulis dalam aksara Ibrani kuno tampak menyimpan kisah-kisah yang belum pernah terungkap dari masa pemerintahan raja yang bijaksana itu. Tim menemukan botol-botol kaca halus yang tampaknya berisi minyak urapan, dengan wanginya yang entah bagaimana tetap terjaga sepanjang berabad-abad. Di salah satu sudut, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah ruang pribadi kecil yang dipenuhi perlengkapan menulis. Ini mengisyaratkan bahwa Salomo pernah menghabiskan waktu di sini untuk merenung, mungkin menggubah sebagian dari peribahasa-peribahasa terkenalnya. Meja tulis kayu yang terlindung dari kerusakan berkat kondisi makam yang sempurna, masih menyimpan pena-pena dari buluh dan wadah tinta. Tim arkeologi mendokumentasikan segalanya dengan sangat teliti karena mereka tahu setiap artefak berpotensi mengubah sejarah. Mereka menemukan bukti perdagangan dengan negeri-negeri jauh, serpihan sutra Tiongkok, ukiran gading Afrika, dan rempah-rempah India dalam wadah-wadah tersegel. Temuan-temuan ini membuktikan pengaruh Salomo yang sangat luas dan jaringan perdagangannya yang tak tertandingi. Namun penemuan paling misterius menanti di sebuah ceruk yang remang-remang, sebuah peti terkunci yang diselimuti simbol-simbol aneh. Tidak seperti apapun yang pernah ditemukan dalam catatan arkeologi sebelumnya, peti itu seolah memancarkan energinya sendiri. Dr. Carter menduga peti itu mungkin menyimpan harta paling berharga sang raja. Namun membukanya memerlukan kajian mendalam terhadap mekanisme penguncinya yang tidak biasa. Saat tim bersiap melakukan dokumentasi menyeluruh, mereka tak bisa melepaskan perasaan bahwa mereka baru saja menyentuh permukaannya saja. Ruang pertama saja sudah mengandung cukup artefak untuk memenuhi museum-museum. Namun pintu-pintu yang mengarah lebih dalam ke makam itu menjanjikan penemuan-penemuan yang jauh lebih besar. Pertanyaannya kini bukan sekadar apa yang telah mereka temukan, melainkan apa yang bisa diceritakan oleh harta-harta ini tentang kekayaan Salomo yang legendaris. Saat mereka melangkah menuju ruang-ruang dalam, tim itu bertanya-tanya, apakah kisah-kisah tentang kekayaan Salomo selama ini justru meremehkan kenyataan yang sebenarnya? Tim arkeologi berdiri terpana ketika sorot lampu mereka menangkap kilauan emas yang tampak menari-nari di sepanjang dinding ruangan. Bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit tengah malam, logam mulia dan bebatuan berharga berkilauan kemanapun mereka memandang. Legenda tentang kekayaan Raja Salomo ternyata bukan sekadar dongeng, melainkan pernyataan yang jauh meremehkan kenyataan. Makam itu menyimpan kekayaan yang melampaui imajinasi, membuat tempat penyimpanan emas terbesar pun tampak seperti celengan kecil. Artefak-artefak emas berjajar rapi di sepanjang dinding, masing-masing menceritakan kisahnya sendiri tentang keahlian pengrajin zaman kuno. Pusat dari harta karun luar biasa ini adalah singgasana legendaris milik Raja Salomo. Terbuat dari emas murni dan gading, singgasana itu memiliki 6 anak tangga dengan 12 singa emas yang berdiri sebagai penjaga. Setiap singa melambangkan salah satu dari 12 suku Israel. Sandaran tangan singgasana itu dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan berbagai keputusan paling terkenal dari Raja Salomo. Tangan Dr. Emily Carter bergetar saat ia memeriksa sekumpulan wadah dari emas padat. Benda-benda ini bukan sembarang wadah, melainkan bejana suci yang pernah digunakan di Bait Suci Salomo. Setiap benda menanggung tulisan dalam bahasa Ibrani kuno yang menjelaskan fungsinya dan upacara khusus yang pernah dilayaninya. Tim tersebut juga menemukan sesuatu yang luar biasa. Bukti nyata tentang jaringan perdagangan Salomo. Berbagai benda berharga dari negeri-negeri jauh memenuhi banyak peti. Ada bulu merak dari India, gading dari Afrika, dan sutra dari Tiongkok. Temuan ini memperkuat catatan sejarah tentang jalur perdagangan Salomo yang sangat luas. Mungkin yang paling mencengangkan adalah koleksi batu-batu berharga. Ada zamrud sebesar telur, rubi yang bersinar bak nyala api, dan berlian yang mampu membutakan mata bila terkena cahaya dengan sudut yang tepat. Namun satu permata tampak paling menonjol, yakni sebuah batu biru misterius yang diyakini para ahli sebagai syamir yang terkenal.
disebutkan dalam teks-teks kuno sebagai benda yang memiliki sifat luar biasa. Kekayaan di sini bukan hanya berupa emas dan permata. Makam itu juga menyimpan gulungan-gulungan yang terjaga dengan sempurna, ditulis langsung oleh tangan Salomo sendiri. Dokumen-dokumen tersebut merinci transaksi bisnisnya, hubungan diplomatik, dan yang paling penting, ajaran-ajaran kebijaksanaannya yang tidak tercantum dalam catatan Alkitab. Di salah satu sudut ruangan terdapat sesuatu yang tak terduga, sekumpulan alat musik kuno. Di antaranya terdapat harpa berdawai 10 yang pernah dimainkan Salomo sendiri, masih utuh setelah 5.000 tahun berlalu. Keahlian pembuatannya menunjukkan bahwa benda-benda ini bukan sekadar alat musik, melainkan karya seni yang diperuntukkan bagi upacara kerajaan. Tim arkeologi memperkirakan isi makam ini bernilai miliaran dalam mata uang saat ini, namun nilai sejarah dan budayanya jauh melampaui angka materi manapun. Setiap artefak memberikan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya tentang kehidupan dan perdagangan kerajaan Israel kuno. Analisis modern mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan tentang komposisi emasnya. Kandungannya sesuai sempurna dengan catatan sejarah tentang tambang di Ofir, membuktikan bahwa ekspedisi pengumpulan emas Salomo yang terkenal itu benar-benar nyata. Tingkat kemurnian emas tersebut bahkan melampaui kemampuan pemurnian zaman modern. Namun di antara semua kekayaan itu, sebuah lempengan tanah liat sederhana justru menarik perhatian semua orang. Lempengan itu memuat renungan pribadi Salomo tentang kekayaan, yang secara mengejutkan mencerminkan kata-katanya dalam kitab Pengkhotbah. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bahkan dikelilingi kemewahan yang tak terbayangkan, sang raja bijak memahami bahwa nilai sejati ada di tempat lain. Seiring tim bersiap menelusuri artefak-artefak misterius berikutnya, mereka tak henti bertanya-tanya rahasia apa lagi yang tersembunyi dalam harta kuno ini. Ruangan berikutnya menjanjikan penemuan yang lebih menakjubkan dan berpotensi mengubah pemahaman kita tentang sejarah Alkitab. Jantung seluruh anggota tim berdetak kencang saat mereka menyingkap deretan artefak misterius di dalam makam Salomo. Seperti kepingan teka-teki kuno, setiap temuan melukiskan gambaran nyata tentang kehidupan dan masa pemerintahan sang raja legendaris. Sebuah tongkat kerajaan berlapis emas yang dihiasi batu lapis lazuli pertama kali menarik perhatian para arkeolog. Tingkat keahlian pembuatannya begitu luar biasa hingga mampu menantang kemampuan para pengrajin masa kini sekalipun. Dr. Carter mencatat bagaimana pola-pola rumit pada tongkat itu sesuai dengan deskripsi dalam teks-teks Ibrani kuno. Tim tersebut juga menemukan sekumpulan gulungan manuskrip yang tersegel di dalam tabung-tabung tembaga. Dokumen-dokumen berharga ini tetap terjaga dengan sangat baik berkat kondisi lingkungan di dalam makam yang sempurna. Terjemahan awal mengungkapkan tulisan-tulisan kebijaksanaan yang belum pernah diketahui sebelumnya, yang dikaitkan langsung dengan Salomo sendiri. Sebuah perangkat mekanis yang aneh membuat para peneliti dibuat bingung. Alat dari perunggu itu memiliki roda gigi yang saling mengunci dan tombol-tombol putar yang dipenuhi ukiran dalam bahasa Ibrani kuno. Sejumlah pakar menduga benda itu kemungkinan merupakan kalkulator astronomi awal yang digunakan untuk melacak pergerakan benda-benda langit. Penemuan cincin segel pribadi milik Salomo mengguncang dunia arkeologi secara luas. Cincin itu menampilkan desain bintang bersudut 6 dan sangat sesuai dengan catatan-catatan sejarah yang ada. Pengujian memastikan bahwa emas pada cincin itu berasal dari tepat 970 sebelum Masehi. Di antara temuan paling mencengangkan adalah sebuah bola kristal berisi cairan yang tidak dikenal. Ketika cahaya jatuh tepat pada sudut tertentu, zat tersebut menciptakan pola-pola memukau yang terpantul ke seluruh dinding makam. Para ilmuwan masih terus menganalisis komposisi kimianya hingga saat ini. Tim juga menemukan jubah-jubah upacara yang ditenun dengan benang emas dan batu-batu permata. Kualitas pelestarian pakaian-pakaian itu membuat para ahli tekstil terkagum-kagum karena mereka menyatakan keahlian semacam itu seharusnya tidak mungkin ada pada zaman tersebut. Deretan guci-guci alabaster berisi rempah-rempah dan parfum langka terjajar di sepanjang salah satu dinding ruangan. Harta aromatik ini berasal dari jalur perdagangan yang membentang dari Afrika hingga India. Beberapa spesimen mewakili spesies tanaman yang telah punah dan tidak dikenal dalam ilmu botani modern.
Mungkin yang paling menakjubkan adalah serangkaian lempengan berkode yang menggambarkan konsep-konsep matematika tingkat lanjut. Sistem bilangan yang digunakan mengisyaratkan bahwa kerajaan Salomo memiliki pengetahuan ilmiah jauh melampaui apa yang sebelumnya diyakini oleh para sejarawan. Kompartemen-kompartemen tersembunyi mengungkapkan korespondensi diplomatik dengan kerajaan-kerajaan kuno, termasuk Mesir dan Fenisia. Surat-surat itu memberikan cahaya baru mengenai aliansi politik dan hubungan dagang di era Alkitabiah. Tim arkeologi turut menemukan alat-alat musik yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Desain-desainnya yang unik mengisyaratkan adanya rekayasa akustik canggih yang mendahului perkembangan serupa berabad-abad lamanya. Sebuah kotak hitam misterius yang dipenuhi peringatan dan segel memicu spekulasi yang sangat intens. Setelah melalui analisis yang cermat, para peneliti menyimpulkan bahwa kotak itu menyimpan peta-peta rinci mengenai terowongan bawah tanah di bawah Bukit Bait Suci di Yerusalem. Setiap artefak yang ditemukan menantang teori-teori yang selama ini berlaku tentang kemampuan teknologi zaman kuno. Tingkat kemajuan yang tersirat dalam temuan-temuan ini memaksa para sejarawan untuk meninjau ulang kecanggihan masa pemerintahan Salomo. Seiring kabar tentang berbagai temuan ini menyebar luas, para ahli dari beragam bidang ilmu segera berdatangan untuk mempelajari dampaknya. Setiap benda seolah membuka pertanyaan-pertanyaan baru tentang pencapaian dan kemampuan manusia di masa lampau. Harta benda di dalam makam ini terus mengungkap rahasianya melalui penelitian dan analisis yang masih berlangsung hingga kini. Bagaikan jendela yang menghadap ke masa lalu, artefak-artefak ini memberikan wawasan luar biasa tentang salah satu penguasa paling misterius dalam sejarah. Tahap penyelidikan berikutnya akan berfokus pada sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, prasasti kuno yang berpotensi menulis ulang sejarah seperti yang kita kenal selama ini. Pesan-pesan yang terukir di dinding makam menyimpan petunjuk yang bisa mengguncang fondasi pemahaman arkeologi modern. Penasaran ingin tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana dulu. Apa yang diungkapkan prasasti tentang zaman kuno? Dinding-dinding kuno makam Salomo menyimpan kisah yang jauh melampaui sekadar ukiran dekoratif biasa. Mata Doktor Emily Carter terbelalak takjub saat jari-jarinya menelusuri prasasti Ibrani yang rumit dan penuh detail itu. Bak bisikan dari masa silam, pesan-pesan tersebut melukiskan gambaran kehidupan pada masa pemerintahan Raja Salomo dengan sangat hidup. Temuan paling mencolok berasal dari dinding sisi timur. Sebuah doa yang belum pernah diketahui sebelumnya mengungkap pikiran pribadi Salomo tentang kepemimpinan. Semoga kebijaksanaan memandu tanganku sebagaimana bintang memandu para pelaut. Demikian bunyi prasasti tersebut. Metafora puitis ini memberikan sekilas pandang tentang pergulatan batin sang raja dalam menghadapi kekuasaan. Tim peneliti juga menemukan peta astronomi yang terukir di langit-langit makam. Tanda-tanda ini bersesuaian dengan sempurna dengan posisi bintang sekitar 3.000 tahun yang lalu. Ternyata bangsa Israel kuno memiliki pengetahuan ilmiah yang jauh lebih maju dari apa yang selama ini diyakini para sejarawan. Peta langit tersebut menampilkan perhitungan yang sangat presisi mengenai perubahan musim dan siklus bulan. Di balik sebuah panel palsu, para arkeolog menemukan surat-surat diplomatik yang tersembunyi. Surat-surat ini mengungkap hubungan politik yang kompleks antara kerajaan-kerajaan kuno, perjanjian perdagangan dengan Mesir, Fenisia, dan negeri-negeri yang jauh membuktikan bahwa pengaruh Salomo jauh lebih luas dari yang digambarkan dalam catatan-catatan Alkitab. Dinding sisi barat makam menyimpan pengetahuan di bidang pengobatan. Uraian terperinci tentang praktik penyembuhan, memadukan pengobatan praktis sekaligus bimbingan spiritual. Salah satu prasasti menggambarkan penggunaan madu untuk perawatan luka, sebuah metode yang baru-baru ini terbukti efektif secara ilmiah. Teks-teks medis ini berpotensi merevolusi pemahaman kita tentang dunia kesehatan di zaman kuno. Beberapa prasasti menyebut nama Ratu Saba yang penuh misteri. Tulisan-tulisan ini akhirnya memastikan keberadaannya melampaui sekadar teks keagamaan. Pesan-pesan tersebut menggambarkan dirinya bukan hanya sebagai tamu Salomo, melainkan sebagai sekutu berpengaruh yang berbagi pengetahuan tentang pertanian dan pengelolaan air. Pesan-pesan paling membingungkan muncul dalam bentuk sandi rahasia. Dr. Robert Hughes menghabiskan berminggu-minggu untuk mengurai teks-teks terenkripsi itu.
Isinya mengungkap teknik konstruksi rahasia yang digunakan dalam pembangunan Bait Suci pertama. Wawasan arsitektur ini bisa menjelaskan bagaimana para pembangun kuno mampu mencapai presisi yang begitu luar biasa tanpa peralatan modern. Di dekat ruang pemakaman, para pengrajin meninggalkan tanda tangan mereka sendiri. Cap-cap tersebut disertai catatan pribadi tentang pekerjaan mereka di dalam makam. Sebuah pesan yang menyentuh hati berbunyi, "Untuk raja kami yang bijaksana, kami membangun ini dengan penuh kasih." Detail-detail seperti itu membuat proyek besar ini terasa lebih manusiawi. Tulisan-tulisan tersebut juga mengandung peringatan serius. Beberapa teks menyebutkan kejadian dahsyat yang akan terjadi apabila kesucian makam ini diganggu. Meski sebagian anggota tim menganggapnya lelucon soal kutukan, yang lain berpendapat bahwa peringatan-peringatan itu justru mungkin telah menjaga makam ini tetap utuh selama ribuan tahun. Notasi musik yang diukir di dinding utara membuat semua orang terkejut. Partitur-partitur kuno ini berpotensi digunakan untuk merekonstruksi suara-suara dari Istana Salomo. Temuan ini bisa menjembatani kesenjangan 3.000 tahun dalam sejarah musik. Para ahli kini tengah berusaha menguraikan melodi-melodi misterius tersebut. Banyaknya tulisan yang ditemukan mengisyaratkan bahwa makam Salomo berfungsi lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir. Tempat ini berperan sebagai perpustakaan, menyimpan pengetahuan untuk generasi mendatang. Setiap dinding memuat topik yang berbeda, tersusun bagaikan bab-bab dalam sebuah buku batu yang sangat besar. Seiring para peneliti melanjutkan analisis mereka, rahasia baru terus bermunculan setiap harinya. Tulisan-tulisan itu membuka jendela yang belum pernah ada sebelumnya ke dalam masyarakat Israel kuno. Peradaban yang canggih itu ternyata sangat menghargai ilmu pengetahuan, seni, dan kemajuan ilmiah. Apa makna penemuan ini bagi sejarah modern? Penemuan makam Raja Salomo bagaikan sebuah jembatan menembus waktu, menghubungkan dunia kita saat ini dengan sebuah alam kuno yang penuh kebijaksanaan dan kekuasaan. Temuan luar biasa ini telah mengguncang komunitas akademik dan menggoyahkan semua yang selama ini kita yakini tentang arkeologi biblika. Keberadaan makam ini mengubah Salomo dari sekadar tokoh legendaris menjadi seorang penguasa yang benar-benar pernah hidup. Bukti-bukti fisik yang ditemukan di dalamnya cocok dengan catatan sejarah secara mengagumkan, termasuk segel-segel diplomatik yang membenarkan adanya hubungan dagang dengan Ratu Sheba. Artefak-artefak ini menggambarkan jaringan internasional yang sangat canggih, yang bisa disandingkan dengan ekonomi global kita masa kini. Keahlian arsitektur makam ini mengungkapkan teknik rekayasa tingkat tinggi yang seharusnya belum ada pada 3.000 tahun sebelum Masehi. Pola-pola geometris yang presisi dan mekanisme pengunci yang rumit menunjukkan bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan yang kemudian hilang ditelan zaman. Bagaikan kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya, temuan-temuan ini memaksa para sejarawan untuk menulis ulang seluruh bab pencapaian manusia. Teknologi modern terus mengungkap ruang-ruang dan lorong-lorong tersembunyi di dalam kompleks makam tersebut. Setiap penemuan baru menambahkan satu kepingan lagi pada teka-teki sejarah ini, mengisyaratkan bahwa kerajaan Salomo jauh lebih maju secara teknologi dari yang pernah kita bayangkan. Seperti membuka boneka Rusia yang bersarang satu sama lain, setiap temuan menyingkap lapisan misteri yang baru. Teknik pengawetan yang digunakan dalam makam ini telah merevolusi pemahaman kita tentang praktik pembalseman kuno. Metode yang diterapkan menunjukkan kecanggihan yang setara dengan mumifikasi Mesir, mengindikasikan adanya pertukaran budaya antara kedua kekuatan kuno ini. Pengetahuan ini berpotensi memengaruhi metode konservasi modern. Data iklim yang diekstrak dari material-material makam memberikan informasi berharga tentang kondisi lingkungan 3.000 tahun yang lalu. Data ini membantu para ilmuwan untuk lebih memahami pola perubahan iklim dan dampak historisnya terhadap peradaban manusia. Masa lalu benar-benar berbicara kepada kita tentang masa depan kita. Yang paling penting, penemuan ini membuktikan bahwa banyak mitos kuno mungkin mengandung lebih banyak kebenaran daripada sekadar dongeng. Seperti mercusuar yang menembus kabut tebal, ia menerangi jalan menuju pemahaman warisan manusia kita bersama dan mendorong kita untuk mempertanyakan apa lagi yang mungkin sedang menunggu untuk ditemukan. Dampaknya merambat ke setiap bidang ilmu pengetahuan, mulai dari arkeologi hingga teologi, dari teknik hingga ilmu lingkungan. Saat kita terus menganalisis temuan luar biasa ini, satu hal menjadi jelas, pemahaman kita tentang peradaban kuno tidak akan pernah sama lagi.
Penemuan ini telah mengguncang sejumlah keyakinan yang sudah lama dipegang mengenai masa pemerintahan Raja Salomo. Dr. Carter menunjukkan bukti yang mengisyaratkan bahwa kecanggihan arsitektur makam tersebut jauh melampaui apa yang sebelumnya diyakini para sejarawan mungkin ada pada era itu. Tim Dr. Carter telah mengidentifikasi lebih dari 300 artefak unik di dalam makam tersebut, masing-masing menyimpan kisahnya sendiri. Temuan paling signifikan, ungkapnya, adalah serangkaian lempengan yang tampaknya berisi tulisan pribadi Salomo. Ini bukan sekadar dekret kerajaan, melainkan pemikiran mendalam tentang kepemimpinan, keadilan, dan sifat manusia. Penemuan ini juga memiliki makna pribadi bagi Dr. Carter. Ketika saya memulai proyek ini, rekan-rekan menyebutnya sebagai usaha yang sia-sia, akunya dengan senyum penuh arti. Kini kita sedang menulis ulang buku-buku sejarah. Ketekunannya telah membuahkan hasil dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, seperti kebijaksanaan legendaris Salomo yang membuktikan nilainya sepanjang zaman. Implikasi dari temuan-temuan ini jauh melampaui dunia arkeologi. Dr. Carter menjelaskan bagaimana teknik konstruksi makam tersebut berpotensi memengaruhi praktik arsitektur modern. Material organik yang terawetkan mungkin menyimpan rahasia tentang pengobatan kuno, sementara metalurgi artefak-artefak itu menantang pemahaman kita tentang teknologi zaman perunggu. Yang paling membuatnya bersemangat adalah hal-hal yang masih belum diketahui. Setiap jawaban yang kami temukan memunculkan 10 pertanyaan baru, katanya sambil menunjuk ke dinding yang penuh dengan foto-foto dokumentasi penggalian. Makam ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang pemahaman kita di masa depan mengenai peradaban manusia. Tim Dr. Carter terus bekerja dengan teliti, mendokumentasikan setiap detail menggunakan teknologi mutakhir. Temuan mereka akan mengisi jurnal-jurnal akademik selama bertahun-tahun ke depan, namun ia menegaskan bahwa penemuan ini milik semua orang. Sejarah bukan hanya untuk para sejarawan, ujarnya dengan tegas. Ini adalah kisah bersama kita sebagai manusia. Saat matahari terbenam di atas lokasi penggalian, semangat Dr. Carter tetap tak padam. Seperti kebijaksanaan Salomo, ada hal-hal yang benar-benar tak lekang oleh waktu. Kata-kata terakhirnya bergema penuh kemungkinan. Kita baru saja menggaruk permukaan dari apa yang bisa diajarkan makam ini kepada kita. Sungguh sulit dibayangkan betapa luar biasanya perasaan saat mengurai misteri yang telah tersimpan selama berabad-abad ini. Perbincangan dengan Dr. Carter membuat kita bertanya-tanya. Apa yang akan kita lakukan jika kita menemukan sepotong sejarah semegah ini? Mari kita renungkan hal itu bersama dan jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dengan ini, kita telah sampai di penghujung video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menikmati video ini, jangan ragu untuk memberi like, berkomentar, dan berlangganan agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Untuk menikmati kisah-kisah seru lainnya, klik sekarang pada video berikutnya yang muncul di layarmu.